Bab 1681, Teman Baikku. Melihat kejadian ini, pria berjas yang tergeletak di kejauhan pun tercengang. Kenapa? Nama belakangku juga Ye. Sander dan Maura sedang berjalan di sisi jalan. Lampu jalan di kedua sisi sedikit redup. Saat itu musim gugur telah tiba, dan tanah ditutupi oleh daun-daun kering yang kuning. Angin bertiup dan udaranya sedikit dingin. Maura tiba-tiba berkata, "Aku sudah lama menunggumu." Sander berkata, "Maafkan aku." Maura menggunakan tangan kanannya untuk merapikan rambut putih di samping telinganya yang berantakan karena angin musim gugur. Dia menatap Sander, "Apa hubungan kita sebelumnya?" Sander diam sejenak, lalu berkata, "Teman." Maura hanya menatap Sander, "Teman." Sander menganggukkan kepala, "Ya, teman." Maura menganggukkan kepala, sepertinya kalau teman tidak akan berpegangan tangan. Sambil berkata demikian, dia melepaskan tangan Sander. Sander memegang tangannya lagi, "Kita sedang berpacaran." Maura mengulurkan tangan mengambil daun yang jatuh, lalu bertanya dengan acuh tak acuh, "Hanya pacar saja?" Sander berkata, "Ya." Daun di tangan Maura hancur dan berubah menjadi abu. Dia menoleh ke arah Sander dan berkata dengan serius, "Tapi menurutku kamu adalah saudaraku." Sander sedikit kaget. Dia memegang tangan Maura erat-erat dan berkata lembut, "Tentu saja, kita adalah saudara." Maura tersenyum, senyuman yang sangat manis. Melihat wanita cantik jelita di depannya, Sander sama sekali tidak merasakan kagum, hanya sakit hati. Maura berkata lagi, "Hidup menderita di luar sana, ya?" Sander menggelengkan kepalanya, "Tidak. Kakekku sangat kuat, ayahku sangat kuat, bibiku sangat kuat. Akulah orang dengan latar belakang terhebat dalam sejarah. Di luar sana, akulah yang menindas orang lain, dan tidak ada yang bisa menindasku." Maura berhenti dan berbalik badan menatapnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya mengulurkan tangan dan membelai pipinya dengan lembut. Ada rasa kasihan dan sakit hati di matanya. Sander meraih tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Kak Maura, aku sedikit lapar." Maura berkata, "Ayo pulang." Sambil berbicara, dia menarik Sander terus berjalan. Di bawah cahaya yang samar-samar, mereka berdua berjalan semakin jauh. Setelah kembali ke kediaman Maura, Maura berjalan ke dapur, menyalakan kompor gas, menaruh panci berisi air, kemudian mengeluarkan 2 buah tomat dari lemari es dan menaruhnya di dalam panci. Lalu, dia mengambil segenggam bawang bombay yang sudah dicuci dan mulai memotongnya. Lalu Sander berdiri belakang melihatnya. Setelah beberapa saat, air dalam panci mendidih. Maura mematikan api dan mengambil 2 buah tomat dengan sendok. Dia perlahan-lahan mengupas kulit tomat, meletakkannya di atas talenan, mengambil pisau dapur dan mulai memotongnya. Tidak lama kemudian, tomat sudah siap dicincang. Dia membuat air yang ada di panci, lalu menuangkan sedikit minyak. Setelah menunggu 10 detik, dia segera menuangkan tomat dan menumisnya. Setelah itu, dia menuangkan air mendidih. Tepat saat Sander penasaran tentang apa yang akan dia buat, dia mengeluarkan sebungkus mie instan. Sander sedikit kaget. Tak lama kemudian, semangkuk mie instan kuah tomat dihidangkan kepadanya dengan telur rebus di atasnya. Maura tersenyum dan berkata, "Makanlah." Sander menganggukkan kepala, "Oke." Dia makan dengan sangat cepat. Dia menghabiskan semangkuk mie instan itu dalam waktu singkat, bahkan tanpa menyisakan kuahnya. Benar-benar sangat enak. Mie instan bisa dimasak dengan cara ini. Kak Maura sungguh berbakat. Selesai makan, Maura mengambil mangkuk dan pergi ke dapur. Setelah mencuci mangkuknya, dia menoleh ke arah Sander dan berkata sambil tersenyum, "Istirahat."
Sander menganggukkan kepala. Oke. Maura berkata, aku mau mandi. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan menuju kamar mandi. Sander mengeluarkan pagoda kecil itu dan berkata, Tuan Pagoda, pergi keluar jalan-jalan sana. Setelah itu, dia melemparkan pagoda kecil itu keluar jendela. Pagoda kecil itu berkata dengan suara serak, aku hanyalah sebuah pagoda saja. Aku hanyalah sebuah pagoda. Apakah kalian manusia tertarik pada menara induk? Apakah kalian tertarik? Ah! Suaranya makin lama makin menjauh. Tak lama kemudian, Maura keluar sambil berbalut handuk mandi. Rambut putihnya terurai santai di bahunya, dengan beberapa tetes air di atasnya. Karena handuk mandinya agak pendek, sepasang kaki putih dan mulus pun terlihat, terutama dadanya, karena hanya ada handuk mandi. Jika melihat dengan baik-baik pasti akan. Sander hanya merasa sedikit panas, dan menyadari perubahan dalam tubuhnya, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dalam hatinya, garis keturunan iblis gila jangan gegabah. Garis keturunan iblis gila sedikit tak berdaya. Maura menyeka rambutnya dengan lembut menggunakan sapu tangan. Dia melirik Sander dan tersenyum, cepat mandi sana. Mandi. Sander menganggukkan kepala tanpa sadar dan berjalan ke kamar mandi. Mungkin karena garis keturunan iblis gila, hanya berada kamar mandi saja sudah membuatnya berpikir aneh. Dia biasanya mandi dengan sangat cepat. Butuh waktu 3 detik untuk melepas pakaiannya dan 3 detik untuk mandi, dan selesai. Sander keluar sambil berbalut handuk mandi. Maura sudah berbaring di tempat tidur. Dia memperhatikan handuk mandi yang membungkusnya ada di kursi, menandakan. Juga tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Sander, tetapi dia tiba-tiba merasa sangat panas, perasaan panas yang sulit dijelaskan. Dia merasa bahwa dirinya adalah kultivator pedang, lalu sudah mencapai tingkat tertinggi ganda. Kalau saja garis keturunan iblis gila itu tidak begitu jahat, dia tidak akan mempunyai pikiran-pikiran yang kacau balau itu. Meskipun semua ini adalah kesalahan garis keturunan iblis gila, dia tetap memutuskan untuk memaafkan garis keturunan iblis gila. Garis keturunan iblis gila sedikit kesal. Pada akhirnya, dia juga tidak tahu kenapa sudah di atas ranjang. Begitu dia naik ke ranjang, dia merasakan ada tubuh yang lembut bersandar padanya. Sander sedikit gugup. Maura mengusap dagunya ke arah kepalanya Sander, tidurlah. Setelah berkata demikian, dia benar-benar tertidur. Melihat Maura yang tertidur, Sander terkejut sesaat, lalu dia tertawa. Semua pikiran kacau tadi lenyap sepenuhnya saat ini. Dia dengan lembut memeluk Maura dan perlahan-lahan menutup matanya. Dan akhirnya, mereka berdua tertidur saling berpelukan. Ini adalah awal musim panas di Gunung Tanah Suci dan cuaca mulai menjadi panas, tetapi masih banyak orang yang datang untuk berwisata. Di suatu aula, seorang wanita berlari tergesa-gesa, guru. Di kejauhan, seorang pria berjubah tao yang sedang menyapu lantai menatap wanita itu dengan ketidakpuasan. Nak, kamu masih begitu suka terburu-buru, ke depannya. Wanita itu adalah Suming. Dia menyela pria berjubah tao itu dan berkata, Guru, aku menemukan takdir yang luar biasa. Mari, biarkan aku menunjukkannya padamu. Sambil berbicara, dia mulai dengan cepat meramal. Dan ketika dia meramal, beberapa hal yang samar muncul di hadapannya. Ketika pria berjubah tao melihatnya, kelopak matanya berkedut dan dia bertanya dengan tergesa-gesa, bagaimana kamu bisa meramal takdir ini? Suming berkata, bukankah Kak Maura sedang menunggu seseorang? Aku meramal untuknya, dan aku tidak menyangka bahwa orang yang sedang ditunggunya memiliki takdir yang begitu kuat. Guru, takdirnya lebih kuat dari takdirmu. Pria berjubah tao sedikit tak berdaya.
Suming menjadi semakin bersemangat saat berbicara, "Guru, aku belum pernah bertemu seseorang dengan nasib yang begitu kuat. Namun, aku menemukan masalah, yaitu, nasibnya terbagi menjadi 2 tahap. Pada tahap pertama, dia tidak terkalahkan dan tidak akan pernah mati. Namun sekarang, nasibnya tampaknya telah kehilangan sesuatu, jadi nasibnya." Pria berjubah Tao tiba-tiba menghentikannya mengucapkan kata berikutnya. Dia menatap Suming dan bertanya, "Kamu bisa menghitung sampai tahap ini?" Suming menganggukkan kepala dengan cepat, "Ya." Pria berjubah Tao itu sedikit bingung, "Bagaimana kamu meramalnya?" Suming berkata, "Itu buku ramalan yang kamu berikan padaku. Aku meramal sesuai dengan metode yang ada di dalamnya. Sangat sederhana." Ekspresi wajah pria berjubah Tao itu tiba-tiba menjadi aneh. Sial. Dia benar-benar terkejut bahwa gadis ini benar-benar bisa meramal si brengsek Sander itu. Karena sampai dengan sekarang, hanya beberapa orang yang mampu meramal si brengsek Sander dengan begitu jelas, dan gadis ini baru saja mulai belajar meramal. Ini benar-benar bakat super. Melihat ekspresi bingung di wajah pria itu, Suming bertanya dengan bingung, "Guru, kamu kenapa?" Pria berjubah Tao itu tersenyum dan berkata, "Coba kamu meramal takdirku, kapan aku mati." Suming berkedip dan berkata, Janganlah." Pria berjubah Tao itu tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, coba ramal saja." Suming hendak meramalnya, tetapi pria berjubah Tao menghentikannya. Dia menatapnya dengan tatapan bingung. Pria berjubah Tao itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Nak, sebenarnya kita tak berjodoh, tapi karena kamu baik hati dan aku tidak terlalu memikirkannya saat itu, barulah menerimamu sebagai muridku. Saat itu, aku hanya ingin kamu dapat melindungi dirimu sendiri di Bima Sakti ini dan memiliki kehidupan yang lebih baik, tapi sekarang, bagaimanapun, kamu harus mengingat apa yang akan kukatakan selanjutnya." Suming tampak bingung, "Guru, Anda..." Pria berjubah Tao itu langsung menyela, "Pertama, jangan meramal nasib si brengsek Sander itu lagi. Yaitu orang yang ditunggu oleh Kak Maura. Alasan mengapa kamu bisa selamat kali ini adalah setengahnya karena kamu tidak punya niat buruk dan bertindak dengan baik, dan setengahnya lagi karena Kak Maura. Singkatnya, kamu bisa selamat karena kebaikan orang lain." Surning tercengang. Pria berjubah Tao itu melanjutkan, "Tentu saja, Guru tahu bahwa kamu masih baru dalam bidang ini dan banyak hal yang tidak kamu ketahui. Sekarang, aku akan mengajari pelajaran pertama. Ingat, kamu harus menghormati nasib dan karma setiap orang, karena semakin banyak kamu meramal, semakin banyak karma yang akan kamu tanggung, dan jangan pernah meramal nasib kamu sendiri. Selamanya jangan pernah melakukannya." Suming menatap pria berjubah Tao itu dengan bingung, "Mengapa?" Pria berjubah Tao itu berkata dengan suara yang dalam, "Peramal yang meramal nasibnya sendiri akan jatuh ke dalam siklus sebab akibat yang tidak pernah berakhir. Kamu akan perlahan-lahan memahami hal ini di masa mendatang. Selain itu, jangan mudah mencampuri sebab akibat orang lain, karena ada kalanya, ketika kamu tidak cukup kuat, lalu mencampuri sebab akibat orang lain, kamu harus menanggung akibat sebab akibat orang lain. Singkatnya, rahasia langit tidak boleh mudah dibocorkan, atau dengan kata lain, membocorkannya kepada mereka yang pantas dibocorkan, dan mereka yang tidak pantas dibocorkan, biarkan mereka berjuang sendiri. Apakah kamu mengerti?" Meskipun Suming tidak begitu mengerti, dia menganggukkan kepala, karena dia tahu bahwa gurunya pasti melakukan ini demi kebaikannya sendiri. Pria berjubah Tao itu menganggukkan kepala, "Buku ramal Tao yang kuberikan padamu tidak hanya berisi metode meramal, tapi juga beberapa teknik Tao. Kamu harus lebih sering berlatih.
Jika seorang peramal hanya bisa meramal tapi tidak bisa bertarung, dia tidak punya masa depan. Kamu mengerti? Suming menganggukkan kepala, ya. Pria berjubah Tao itu tersenyum dan berkata, kamu telah lulus. Silakan pergi. Suming ragu sejenak, lalu berkata, Guru, apakah kita akan bertemu lagi? Pria berjubah Tao itu tersenyum dan berkata, tergantung takdir. Setelah terdiam cukup lama, dia tiba-tiba berlutut, bersujud 3 kali dengan penuh hormat kepada pria berjubah Tao, lalu berdiri dan pergi. Pria berjubah Tao itu menatap Suming yang hendak pergi dan berkata, Nak, aku juga tidak tahu apakah ini hal baik atau buruk bagimu. Tapi, asalkan kamu dapat menjaga niat awalmu dan selalu bersikap baik, aku yakin kamu akan mendapat balasan yang setimpal. Tepat pada saat itu, seorang pria berjalan memasuki aula. Orang yang datang adalah Master Tiada Batas. Master Tiada Batas memegang cerutu dan botol anggur di tangan kanannya. Dia tersenyum dan berkata, sudah lama kita tidak berjumpa. Pria berjubah Tao itu menatap Master Tiada Batas, apakah kamu ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Master Tiada Batas berkata, asalkan aku berdiri di sisi yang benar, aku akan mendapatkan akhir yang baik, benar. Pria berjubah Tao itu menganggukkan kepala, kamu telah memilih keluarga yang sekarang. Pada titik ini, dia berjalan ke sisi Master Tiada Batas, mengambil botol anggur dari Master Tiada Batas dan menyesapnya, lalu berkata, aku tidak punya banyak teman, dan kamu salah satunya, jadi aku akan memberimu kesempatan untuk memilih lagi. Kesempatan memilih ulang. Master Tiada Batas mengisap cerutunya dan tersenyum, kamu tahu jawabannya. Sang pemilik pena Tao bertanya, apakah kamu memilih keluarga yang karena takdir langit? Master Tiada Batas menggelengkan kepalanya, karena dia adalah temanku. Bersambung.